Halo Sobat Kompas TV, hari ini kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada Kamis 3 April 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor pada Rabu 2 April 2025. Tarif baru diterapkan terhadap impor yang masuk ke Amerika Serikat dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adapun tarif timbal balik untuk Indonesia dikenakan sebesar 32%. In short, chronic trade deficits are no longer merely an economic problem. They're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind. You're not so kind when you got ripped off with your salaries. My auto worker friends and my Teamster friends and all of the unions that typically voted Democrat, they're not voting Democrat anymore because worker, whether union or non-worker, they're for the Republicans now. That's what happened. Berita kedua, kebakaran terjadi di atas kapal motor penumpang Mutiara Perindo II saat berlayar di perairan Pulau Tarahan, Kabupaten Serang. Anggota tim penyelamat dari Basarnas Banten langsung menuju lokasi begitu menerima laporan terjadinya kebakaran. Laporan awal menyebut asap dari mesin blower terlihat saat salah satu ABK sedang mematikan generator darurat. Mutiara Perindo II terbakar di bagian haluan di Pulau Tarahan, Kabupaten Serang, Banten. Kemudian selanjutnya satu tim rescue kantor penjeruan Banten dengan menggunakan Sea Raider KN Sartetuka dan RIP 01 bergerak menuju ke LKP. Tiba di lokasi kejadian, tim memastikan terlebih dahulu untuk titik api sudah benar-benar padam. Selanjutnya, tim melaksanakan evakuasi dengan jumlah POB KMP Mutiara Perindo II total 17 orang, kemudian berhasil dievakuasi 12 orang, 5 orang standby di KMP Mutiara Perindo II untuk memaksimalkan api benar-benar padam. Pukul 05.30 WIB seluruh kru KMP Mutiara Perindo II berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke dermaga Golden Cay. Berita ketiga, politikus PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Andreas Hugo buka suara terkait rencana pertemuan antara Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto. Selain pembicaraan kebangsaan, dalam rencana pertemuan keduanya akan berbagi pengalaman dalam memimpin partai dan negara. Andreas yakin Prabowo sebagai pemimpin partai dan kepala negara akan terbuka terkait masukan dari Megawati. Oleh karena itu rencana pertemuan yang disampaikan baik oleh Ibu Puan Maharani maupun oleh Pak Dasko, juga Pak Muzani dalam rangka situasi silaturahim pada masa Lebaran ini akan sangat baik sekali gitu pertemuan tersebut. Dan pertemuan tersebut tentu akan membahas berbagai agenda yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan di negara ini gitu. Sebagai senior partai juga senior tokoh bangsa, saya kira Ibu Mega akan menyampaikan berbagai pengalaman beliau selama memimpin, baik memimpin negara maupun memimpin partai dan juga pada waktu yang bersamaan menjadi ketua partai dan ketua Presiden Republik Indonesia. Tentu pengalaman yang sangat berharga bagi Pak Prabowo. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saksikan top 3 news lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share channel Kompas TV.